semua ya, Mbak? Belum sepertinya, Pak. Kurang berapa orang, Mbak? Kira-kira 4 atau 3, Pak. Soalnya 31 orang. Ya, kalau situ sudah ya. Langsung kita mulai aja ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Recording in progress. Kita mulai kembali di kuliah Simpro kelas R ya. Jadi insya Allah kita kemarin sudah membahas tentang Heat Exchanger Network ya. Sudah jelas semua ya tentang terkait Heat Exchanger Network. Nah kemudian kita mengacu kepada ini bab 18 ya, tolong dibuka lagi Robin Smith ya, bab 18 ya. Jadi kemarin itu ada beberapa batasan ya, karena CPH lebih kecil dari CPC atau CPH lebih besar dari CPC, sehingga antara aliran panas dan aliran dingin itu tidak bisa dipasangkan ya, tidak bisa di-match-kan karena ada batas boundary di bawah pins ataupun di atas pins ya. Nah, kemudian nanti di bab 18 ini kita akan mensiasati ya bagaimana supaya aliran tersebut, aliran panas dan aliran dingin bisa dipasangkan ya. Salah satunya adalah dengan cara melakukan split terhadap CP ya. Nah, misal CPH itu kita split menjadi sehingga lebih kecil dari CPC sehingga bisa dipasangkan ya. Itu adalah salah satu ini ya. Nah, kemudian kita balik ke terkait pins desain ya, desain metode. Jadi lepas ini. Jadi untuk salah satu program selain untuk memasangkan antara aliran dan dingin dan aliran panas ini adalah pins design ya, atau dan di yang lain itu ada namanya struktur ya. Jadi pakai software hati-hati ya, namanya sebentar saya lupa kemarin. Adanya superstructure ya, superstructure itu memakai software, nanti adik-adik bisa perdalam di laboratorium perancangan proses ya, apabila adik-adik tertarik dengan topik-topik yang memasangkan antara jadi Heat Exchanger Network ini ya. Nah ini jadi a number of simple criteria can be developed to help start at the pins ya. Jadi kita ini untuk memasang Heat Exchanger Network ini kita mulai dari pins ya. The pin is the most constrained region of the problem. Jadi constraint dari untuk memecahkan permasalahan ini, constraint batasannya itu adalah terhadap CP ini ya. The CP inequality for individual match ya. Jadi CPH itu harus untuk lebih kecil dengan CPC, itu untuk yang above pins, atau CPH lebih besar dengan CPC untuk yang di below pinsnya. Nanti buat CP table, terus kemudian pemasangan antara aliran panas dan aliran dingin, ini yang dinamakan dengan Tick-Off heuristic. Suara saya jelas kah, Dedi? Jelas ya? Jelas, Halo, Dedi? Jelas ya? Oke. Nah ini ya kita ambil dari chapter 16 ya, kemarin kita sudah latihan ya terkait bagaimana memasangkan, terus kemudian bagaimana menghitung H-nya ya, terus kemudian bagaimana menghitung T ya. Ya ini di sini ada area ya, jadi adik-adik kalau dalam Tick-Off heuristic ini memasangkan, adik-adik harus gambar terlebih dahulu ini aliran dingin dan aliran panas, CP-nya ya, kemudian suhu
aliran panas ini suhu awal ya, terus kemudian sampai suhu target ya, terus kemudian ini untuk aliran panas, begitu juga aliran dingin, suhu awal dan suhu targetnya. Nah, terus kemudian dari cascade atau dari composite valve ya, adik-adik bisa menghitung, bisa mengetahui T-pins-nya ya. Kemudian T-pins-nya dimasukkan ke sini ya, misalnya di sini untuk aliran panas T-pins-nya itu adalah 150. Ini memakai delta T minimumnya 10 ya. Berarti kalau aliran panasnya 150, berarti aliran dinginnya 140 ya. Nah, ini ada di atas pins ya, terus kemudian di bawah pins-nya ya. Nah, kemudian ini ada batasan-batasan yang adik-adik harus ingat ya. Di atas pin itu CPH lebih kecil dengan CPC, terus kemudian di bawah pin itu batasnya bagaimana. Nah, kemudian adik-adik bisa menghitung ya, karena syaratnya tadi bunderinya adalah CP ya. Jadi di atas pin itu bagaimana? Nah, itu bisa pasangkan antara aliran panas dan aliran dingin ya. Nah, terlebih dahulu harus mengetahui adik-adik. Jadi delta H antara 250 sampai 150 ini berapa ya? Terus kemudian 200 sampai 150 berapa? Terus kemudian 180 sampai 140, 230 sampai 140. Jadi yang bisa diberikan dari aliran panas hanya itu berapa ke aliran dingin ya. Misalnya di sini 7,5, maka misalnya bisa dipasangkan dengan aliran dingin ini, maka ini habis ya. Jadi dua-duanya habis karena sama-sama 7,5. Nah, itu begitu seterusnya ya. Nah, terus kemudian ini ada batasan adik-adik ya. Jadi kalau ternyata di atas pin ini dia 0,25 lebih kecil, CPH-nya lebih besar dari CPC. Nah, ini syaratnya untuk di atas pin bagaimana? Nah, ini ya. Ternyata aliran 4 dipasangkan dengan aliran 1 ini tidak bisa. Make it invisible. Jadi ini aliran 4 ya. Aliran 4 memberikan panas ke aliran 1 ini tidak bisa. Karena apa? Dia CPH lebih besar dari CPC. Syaratnya dari untuk di atas pins apa? Nah, itu ya. Jadi ini tidak bisa di-match-kan. Jadi invisible ya. Match is invisible. Nah, bagaimana supaya visible? Nah, ini ya. Jadi aliran 4 itu bisa dipasangkan dengan aliran 3 ya. Karena dia CPH-nya lebih kecil dari CPC ya. Dari sini jadi bisa dipasangkan. Nah, ini adalah visible ya dengan delta T minimumnya tadi 10 derajat. Jadi batas ini 10 derajat. Nah, ini visible adik-adik. Dari sini ada yang ditanyakan adik-adik, jelas ya? Halo? Jelas kan? Jelas ya? Karena ini panjang ya, makanya saya sedia minum ya. Sampai 3 jam itu luar biasa ya, 3 SKS dijadikan 1 hari ya. Biasanya dijadikan 2 hari ya. Oke. Terus kemudian, nah ini ya, untuk yang di bawah pins ya. Tadi kita belajar yang di atas pin. Nah, ini di bawah pins. Syaratnya apa untuk di bawah pins ya? Tadi ini CPH itu harus lebih besar dari CPC ya. Nah, ini aliran 2 itu mau dipasangkan dengan aliran 1. Nah, ini 0,15, di sini 0,2. Itu kan tidak mungkin ya, Dedi ya. Jadi ini adalah invisible ya. Jadi pertukaran antara aliran 2 ini memberikan panas ke aliran 1 dan aliran dingin ini tidak mungkin. Ini adalah visible, di sini delta T minimumnya. Nah, bagaimana supaya visible? Nah, ini aliran 4 itu bisa dipasangkan dengan aliran 1 ya. Karena apa? CPH-nya lebih besar dari CPC, ini syarat di bawah pins-nya. Nah, ini adalah visible ya. Jadi aliran 4 yang panas memberikan panas ke aliran 1 di sini dengan delta T minimumnya. Ya. Oke. Jadi match is visible ya. Oke, nah ini syaratnya ya. Jadi CP in descending order ya. Jadi syaratnya CPH lebih besar dari CPC, CPH lebih besar dari CPC. Nah, ini adalah match-nya ya.
suitable for the set above and below the problem in table 16.2 ya. Nah ini ya, jadi untuk di atas pins ini match-nya ini seperti ini, tick of heuristiknya, ini namanya tick of heuristik ya match-nya. Terus kemudian yang di bawah pins itu akan seperti ini ya. Oke, nah ini yang saya bilang kemarin ya, jadi langkah pertama, kedua, plus kemudian ketiga ya. Jadi apa namanya di matchkan ya, terus kemudian bisa dapat temperatur di sini. Ini kebutuhan apa namanya hanya pertukaran panasnya ya. Nah terus kemudian apa namanya karena di sini masih lebih ya, lebih 7,5 watt, maka di sini dibutuhkan heating untuk memanaskan sebesar 7,5 megawatt ya. Nah bagaimana untuk yang below dari below pins-nya ya. Jadi ini bisa dipasangkan ya, bisa dipasangkan aliran 4 dan aliran 1, kemudian aliran apa namanya 2 dengan aliran 1 ya. Terus kemudian di sini masih apa namanya masih ada apa namanya 10 megawatt. Jadi dibutuhkan cooling untuk mendinginkan ya. Jadi untuk mendinginkan sebesar 10 megawattnya. Nah ini adalah apa namanya tabel dari CP yang ada di bawah below the apa namanya below the pins temperatur ya. Nah ini ya. Jadi ini yang dinamakan dengan tick of heuristiknya. Oke, nah ini bila apa namanya kita gabungkan ya antara upper dan below the pins-nya. Nah ini dengan konfigurasi seperti ini berarti dibutuhkan untuk apa namanya di atas pins itu ada 1, 2, 3, 4 ya, 4 HE ya. Terus kemudian di below the pins itu ada 1, 2, 3. Nanti kalau dalam soal nanti saya tanyakan apa namanya konfigurasi mana yang optimal adik-adik, berarti adik-adik harus mencari yang jumlah HE-nya minimal. Nah itu bagaimana caranya adik melakukan konfigurasi? Karena konfigurasi yang konfigurasi itu tidak hanya ini adik-adik ya, ada beberapa ya termasuk dari nanti switch dari CP-nya ya. Pokoknya yang penting adik-adik tidak menabrak rambu-rambu tadi ya. Jadi rambu-rambunya berupa CP ya. CP-nya yang di bawah pins dan di atas pins-nya itu ada ini ya. Oke, itu. Jadi bisa dipasangkan antara aliran panas dan aliran dingin. Oke, ada pertanyaan sampai sini adik-adik? Permisi Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Mbak siapa ini? Fatimah. Mbak Fatimah, monggo Mbak Fatimah. Untuk yang di atas pins itu apa ada kemungkinan hanya lebih dari satu dan dihitungnya tetap satu atau sesuai hanya ada berapa begitu Pak? Maksudnya apa Mbak? Benar, saya nggak menangkap pertanyaan Anda. Apa Mbak? Ini misal yang di atas pins hanya itu ada 2 Pak, sisa. Hanya ada 2. Iya, apakah mungkin ada 2? Terus yang di bawah pins juga apakah mungkin C-nya ada 2? Lalu dihitung 2 atau tetap 1 dianggap 1 begitu Pak? Maksudnya yang untuk optimal kan hanya itu kan tergantung Anda di apa namanya kalau di aliran 3 itu kan bisa dianggap 1 Mbak. Tapi kalau ternyata di aliran 1 dan aliran 3 itu membutuhkan H, itu berarti Anda hitung 2. Cuma berarti itu tidak optimal Mbak. Berarti kalau sampai ada H itu berarti 2H di aliran dingin ya, itu berarti Anda tidak optimal Mbak. Berarti Anda cari konfigurasi yang meminimalkan adanya H2H itu. Itu ya Mbak Fatimah. Oh iya baik Pak. Berarti dicari yang paling bagus. Paling minimal iya. Jadi karena kalau Anda kebutuhan steam ya, berarti heating untuk memanaskan itu bisa 2 gitu kan juga lebih mahal ya. Nah itu kalau bisa kebutuhannya itu Anda tekan, misalnya bisa 5 megawatt itu berarti lebih efisien Anda ya. Itu juga kebutuhan coolingnya itu yang Anda perkecil ya. Nah itu lebih bagus juga lagi Mbak ya. Seperti itu. Itu ya Mbak Fatimah. Ya.
Jadi ini adalah Anda mencoba memasangkan ya supaya nanti efisien ya. Jadi aliran panas yang ada di step sebelumnya itu bisa dipasangkan dengan aliran dingin ya. Jadi tidak perlu membutuhkan cooling water atau steam ya. Nah, seperti itu bagaimana caranya. Nah, itu supaya apa? Hemat cost ya. Karena Anda untuk apa namanya steam ya sama cooling water itu kan dibutuhkan uang juga ya, cost juga ya. Nah, itu bagaimana Anda minimalkan ya. Nah, dengan cara apa? Mensinergikan ya heat exchanger network ini ya antara aliran panas dan aliran dinginnya. Seperti itu. Jadi tidak terbuang percuma aliran panasnya ya untuk memanaskan aliran dingin dan aliran dingin untuk mendinginkan aliran panas. Seperti itu konsep dari heat exchanger network gitu ya. Oke. Nah ini ya, the design procedure is known as the pinch design method and can be summarized in 5 steps ya. Jadi divide the problem at the pinch into separate problem ya. Tadi apa namanya berdasarkan tadi yang di bawah pinch maupun di atas pinch ya. The design for the separate problem is start at the pinch moving away. Nah jadi pakai pinchnya. Temperature visibility require consent on the CP value to be satisfied for match between string at the pinch. Jadi tadi di aliran temperatur di atas pinch ya, jadi di atas pinch maupun di bawah pinch itu mempunyai syarat ya. Syaratnya itu tergantung dari CP ya. Apakah CPH lebih kecil dari CPC? Nah itu bisa dipasangkan di aliran di bagian area atas dari pinch maupun area di bawah pinchnya tadi ya. The loads on individual unit are determined using the take-off heuristic to minimize. Nah ini ya, ingat ya, minimize the number of unit. Occasional the heuristic cause problem ya. Jadi yang dianukan bagaimana kita meminimalkan jumlah HE-nya itu. Jadi berdasarkan di alternatif tadi ya. Always from the pinch, there is usually more freedom in the choice of match. In this case, the designer can discriminate on the basis of operative plan layout and so on. Nah ini lebih kompleksnya. Nanti Anda belajar di Sinpro lanjut ya di S2 ya. Nah ini ya the process. Ini Anda coba adik-adik kerjakan ya di example 18.1 ini ya. The process stream data for a heat recovery network problem are given in table 18.1 ya. Jadi sini ada 2 aliran panas dan 2 aliran dingin, di mana temperatur supply-nya untuk panas itu 460, 210 dan 40. Coba adik-adik kerjakan dengan composite curve ataupun cascade untuk mendapatkan temperatur pinch-nya ya. Coba adik-adik. Nah ini delta T minimumnya 20, coba dikerjakan adik-adik. Coba dikerjakan 15 menit ya, saya tunggu ya adik-adik. Silakan dikerjakan, jangan kadang-kadang kalau kita ngelihat sudah bisa ya, tapi coba dikerjakan ya. Nanti saya panggil satu orang ya, monggo silakan adik-adik dikerjakan dulu ya. Saya ingin tahu adik-adik bisa mendapatkan temperatur pinch-nya tidak ya. Saya berarti sekarang jam 13.36, biasanya waktu untuk menentukan temperatur pinch itu cukup 10 menit ya. Kalau jadi sudah jago berarti 10 menit, berarti sampai 13.46 ya. Oke, saya tunggu ya. Silakan adik-adik. Saya sudah, Pak. Saya siapa? Habib, Pak. Habib, Mas Habib. Oke, monggo silakan Mas, di-share Mas. Baik. Mas Habib ya, oke. Saya multiple dulu. Oke, silakan. Ayo menentukan pinch temperatur itu 10 menit ya, adik-adik sudah selesai. Anda pakai cascade ya? Iya, Pak. Oke.
Silakan Mas. Baik, di sini saya memakai cascade untuk menentukan pins temperaturnya. Jadi yang pertama itu memplotkan suhunya pada tabel cascade. Misalkan di sini yang paling tinggi T hotnya 400 derajat, lalu diletakkan pada tabel. Lalu untuk T coldnya itu T hot dikurangi delta T min. Lalu selanjutnya 300 yang T cold itu diletakkan pada tabel. Lalu untuk T hotnya 300 ditambah 20. Ya, gitu. Seterusnya seperti itu. Lalu selanjutnya membuat stream population-nya, menggambar stream population. Jadi yang aliran stream 1 ini, stream hot itu suhunya dari 400 sampai 60, sini 400 sampai 60. Lalu untuk stream 2 210 sampai 40, jadi 210 sampai 40. Lalu selanjutnya untuk stream 3 20 sampai 160, 20 sampai 160. Selanjutnya yang stream 4 itu 100 sampai 300, 100 sampai 300 dibuatkan seperti itu. Setelah membuat stream population, itu menghitung delta T internal. Jadi delta T internalnya itu menggunakan selisih T hotnya dikurangin seperti ini. Setelah menentukan delta T internal, menentukan head kapasitasnya itu CPC min CPH. Jadi misalkan pada tabel sini, pada garis ini itu yang termasuk streamnya yang mana aja. Kalau misalkan pada kasus yang pertama ini itu streamnya hanya satu ini kan aliran panas, berarti CP hot, berarti men 0,3 seperti itu. Lalu untuk aliran 2-nya itu masuknya 4 dan 1. 4 ini kan cold, yang satu hot stream, jadi 4 min 1 seperti itu, dan seterusnya. Lalu selanjutnya menentukan delta H internalnya itu delta T dikali CPC min CPH seperti ini. Lalu menentukan cascade-nya, awalnya 0, lalu selanjutnya 0 dikurangi min 24 seperti itu, dan seterusnya 24 dikurangi 33 min 9 dikurangi 6 dan seterusnya untuk menentukan cascade-nya. Lalu pins-nya ini dilihat pada nilai terkecil, yaitu min 15. Nah, pada min 15 ini pada cascade yang positifnya itu dikurangi nilai cascade awalnya tadi min 15. Yang bawah ini juga dikurangi min 15 sama. Jadi 9 dikurangi min 15, lalu ini min 3 dikurangi min 15 dan seterusnya. Lalu untuk pins-nya pada titik 0 ini ya, ada nilainya 0, itu temperatur hotnya 120 derajat, lalu untuk temperatur coldnya 100 derajat. Lalu untuk IH-nya 15 MW, lalu UC-nya 24 MW. Seperti itu. Oke, terima kasih Mas Afif. Nah, berarti temperatur pins-nya di angka 100 ya? Ya. Sorry, 100 berarti 120 untuk hot, untuk coldnya 100 ya. Oke, terima kasih Mas Afif. Ada yang composite curve? Kerjakan pakai composite curve? Ada sama semua pakai cascade? Halo? Ada composite curve.
Monggo silakan komposit code Mas Tommy ya. Iya, Pak. Oke, silakan. Mbak Sofia tolong dicatat ya yang maju ya. Oke, silakan. Ini Pak, komposit code. Dijelaskan Mas, monggo Mas. Ini yang pertama untuk hot stream, saya menguploadkan yang stream hot semuanya dari Mas bisa digedein dikit Mas, saya tidak begitu kelihatan Mas. Oh, iya. Oke, skip. Kecil dikit lagi apa? Oke, sip. Ya. Nah, ini yang pertama, saya menguploadkan untuk suhunya yang hot stream ini dari suhu tertinggi ke yang terendah. Oke. Lalu setelah itu menghitung enthalpy change-nya. Untuk yang pertama ini yang awalnya saya mengambil nilai 0. Lalu untuk yang enthalpy dari suhu 40 ke 60 ini dengan MCP delta T, tapi dengan ditambah titik yang 0 ini karena bergeser ke kanan. Lalu karena pada rentang suhu 40 ke 60 ini yang melewati itu hanya stream 2, maka CP yang digunakan adalah 0,5. Rumusnya sama. Ini menggabungkan antara aliran panas ya? Iya Pak, menggabungkan. Lalu untuk yang range 60 sampai 210 ini rumusnya sama, hanya saja karena ini yang melewati suhu 60 ke 210 ini ada 2, jadi di antara ini, jadi stream 2 masuk, stream 1 juga masuk, maka CP-nya ditambahkan. Lalu untuk yang range suhu 210 sampai 400 ini hanya stream 1 yang masuk. Jadi CP-nya hanya menggunakan 0,3 atau stream 1. Diperoleh gambar yang ini stream. Oke. Terus? Lalu untuk yang cold stream caranya sama. Hanya saja ini nanti kita trial. Jadi udah geser ya dia. Iya Pak, nanti digeser. Ini caranya sama, untuk suhu 20 ke 100, ini yang masuk, ini 20, terus 100-nya di antara sini, maka CP yang digunakan ini hanya stream 3, untuk yang stream 4 tidak masuk, karena yang diminta range-nya 20 ke 100. Lalu untuk yang rentang suhu 100 sampai 160 ini ya masuk dua-duanya karena 100 itu di tengah-tengahnya sini dan 160 ini juga di tengah-tengahnya stream 4. Jadi CP-nya dijumlahkan. Untuk yang 160 ke 300 ini hanya masuk stream 4 karena 160 itu ada di tengah sini. Diperoleh gambar seperti ini. Nah, karena kita belum tahu ini pins-nya yang di mana, maka dari itu kita menggeser-geserkan sehingga pins antara hot stream dan cold stream ini nanti selisih minimalnya 20 derajat. Kita coba geser. Ini hampir nih, kalau diperkecil kurang ke kanan sedikit, ditambahkan. Nah, dari sini sudah dapat diketahui bahwa untuk cold stream itu 120 derajat, lalu untuk cold stream 100, berarti ini selisih dari ini itu adalah pins-nya. Maka kita inputkan ke sini agar ini hanya memperjelas garisnya saja. Lalu untuk Qh-nya itu kita hitung dari selisih ujung
hot stream dan ujung cold stream yang bagian atas. Untuk yang bagian atas yang paling besar ini adalah 210, maka ini 210 kira-kira. Maaf, 130 dan Anu coba ditarik garis, Mas. oh, garis. Tarik garis jadi biar apa namanya nilainya itu bisa kelihatan, iya. Nah itu bukan langsung tarik ke bawah itu loh, Mas. Oh, yang di bawah. Jadi nilainya berapa? Itu kan perpotongan antara ujung aliran panas dengan ujung aliran dinginnya, itu rentang antaranya itu adalah G minimum, gitu kan? Ya, Mas. Nah, lurus tadi. Oh iya, lurus. Oke. Geser, Mas. Nah. Oke, terus kemudian itu ya. Adalah nah rentang antara itu adalah itu 202 sama 187 dikurangi itu adalah pilihan ya. Nah, ini 15 sama. Oke. Ya, begitu juga nanti yang kisi ya, antara mana sama mana itu ya. Iya. Nah, itu ini sekitar 20 iya deh, tinggal dan 26. Oke. 26 sampai Dari 0 sampai 26. Oke. Nah itu. Nah itu ya. Jadi itu dengan temperatur pinch ya dari metode cascade maupun composite curve ya. Terserah jadi mau yang mana ya. Jadi yang penting dua-duanya bisa ya. Nah itu ya. Jadi bisa jadi anunya. Nanti kalau apa namanya Anda itu kalau udah kerja itu malah pakai software ya, tidak perlu kayak gini. Tapi yang penting adik-adik paham konsepnya ya. Mana itu yang disebut QH ya, mana yang disebut QC, terus mana itu temperatur pinch ya. Terus kemudian Q-rate-nya. Nah Q-rate-nya berapa Mas itu Mas? Oke. 161 ya. Oke. Nah, itu yang bagus itu Q-rate-nya besar atau Q-rate-nya kecil. Untuk yang optimal itu adik-adik. Gimana? Ada yang bisa menjawab adik-adik? Besar, Pak. Besar. Apa sih yang dinamakan dan Q recovery? Recovery itu panas dari cold stream dan hot stream yang bisa ditukarkan, Pak. Ditukarkan? Ya. Jadi kalau semakin besar berarti semakin banyak yang dipertukarkan, seperti itu kan? Ya, jika semakin besar yang ditukarkan artinya bahwa kebutuhan dari utility itu semakin kecil, Pak. Jika juga kecil. Berarti kalau itu semakin besar, otomatis QC sama QH-nya semakin kecil, gitu kan? Halo, sama Habib. Ya, benar. Oke, ya. Iya, Pak, benar, Pak. Ya, jadi itu ya adik-adik apa namanya yang dinamakan dengan optimal. Jadi mana yang adik-adik nanti harus perkecil, ya mana yang adik-adik harus perbesar. Jadi definisi itu harus sudah paham ya. Oke, ada yang ditanyakan adik-adik sampai sini? Jelas adik-adik? Oke, terima kasih Mas Tommy. Mantap. Oke. Ada yang ditanyakan adik-adik? Jelas ya? Kok sampai balik lagi?
Oke, ini ya, tadi sampai sini ya. Oh iya, benar. Oke, jadi tadi adik-adik sudah belajar ya bagaimana menentukan temperatur pins ya, baik itu dengan metode composite curve ya maupun dengan metode cascade ya. Dan dua-duanya benar ya. Nanti ada pertanyaan, coba buktikan ya mana yang lebih optimum dengan delta T minimum 20 dan delta T minimum 10. Alasannya apa? Gitu ya. Adik-adik bisa kan ya nanti ya menjawab seperti itu ya. Kalau ada soal yang seperti itu. Oke ya, ini ya. Oke, jadi ini sama ya. Jadi ini hanya jadi dari figur 18.8a dan ini ya double above the pin adjacent to the pin. Nah ini ya, ke 18 ini ya the complete design ya. Jadi ini untuk design in the 18.8 ya, the minimum member of the unit for the problem. Jadi kita bisa tahu n unit dari yang di atas pin maupun di bawah pin. Jadi ini HI-nya ya. Jadi S minus 1, terus untuk yang above pin, terus kemudian S minus 1 untuk yang below pins. Nah, itu kita lihat untuk yang di atas pin 1, 2, 3, 4. Sebentar. Oh, nggak keliru ini. Ya. Bentar. Ini kok aneh ya, mestinya ada yang tahu ini S minus 1 ini kok bisa 5 adik-adik? S-nya sepertinya dari ini Pak, dari jumlah HI-nya sama code-nya ini Pak. Jumlah HI sama code-nya. HI-nya kan ini 4-nya, 1, 2, 3, 4. Jumlah code-nya kalau code ada 2 mas, 1, 2, tapi 6 mestinya. Sebentar, saya kembalikan, ini agak aneh di bukunya ya. Saya share screen bukunya aja. Ya. Kadang kayak Robin Smith itu agak ada yang keliru ya. Udah saya kok baru ada ini ya mestinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Memang jumlah totalnya 7. Sebentar. Ini bisa Anda ketahui jumlah HI ya, jumlah HI yang maksimalnya itu berapa ya adik-adik? Tapi ini 1, 2, 3, 4. 4 tambah 1, 5 termasuknya 1, 2, 3 tambah 2. Ya. Sebenarnya ini saya baru ngeh ya. Jadi 1, 2, 3, 4 ditambah ini H ya. Jadi ini ya. Kalau yang saya lihat di Robin Smith itu Pak, jadi jumlah string yang dihitung ditambah H yang tambah ini Pak. Jadi kan yang 1 sama 3 ini kan berpasangan. Nah, kemudian 2 sama 4 ini berpasangan, jadi nggak dihitung. Nah, dihitung ini tambahan pasangan ini Pak. Suaranya kok agak putus-putus ya Mas ya? Apakah sudah jelas Pak?
Ini Mas Ahmad Habib kan ya? Iya Pak. Ini keputus. Oke, terus Mas. Apa sudah jelas Pak? Ya, kan jelas tadi Pak, kayak robot suaranya Mas. Jadi kalau yang saya lihat di Robin Smith itu Pak, S yang dihitung itu HE, istilahnya HE tambahannya itu Pak. Kan yang 1 sama 3 sudah dipasangkan, ini pasti, terus 2 sama 4 ini dipasangkan. Nah, yang dihitung itu jumlah stream 1, 2, 3, 4 ditambah HE yang tambahan tadi 1 sama 4 kan ini tambahan. Ketika ada sisa dari 1, 3 dan 2, 4 ini dihitung 1, kemudian ditambah jumlah streamnya jadi 4 tambah 1, 5 gitu Pak. Kemudian kalau yang di 4-nya ini stream 1, 2, 3 ditambah cooler yang di sini Pak. Karena kan di sini itu pasti menghasilkan cooler. Nah, karena ketambahan cooler satu lagi itu dihitung coolernya ini sehingga hasilnya di atas ini 4. Kalau saya yang lihat di Robin Smith seperti itu sih Pak. Iya, enggak, itu kalau yang bawah pin sudah ketahuan ya, ada 4 ya, jadi aliran ditambah coolernya kan gitu ya. Ya. Nah, terus kemudian yang di atas pinsnya ini loh, 5 kan 1, 2, 3, 4. Jadi kan aliran 1 dan aliran 1, aliran 3 ini kan apa tadi Mas? Aliran 1 ke aliran 1 ke 3 ini kan sudah pasangannya Pak. Sudah pasangan. 2 sama 4 sudah pasangan. Nah, yang ketiga ini yang di 60 MB ini tambahan Pak. Jadi hitungannya seperti cooler gitu Pak. Seperti heater maksudnya. Seperti itu. Iya, berarti kan 3 sama 4 kan hanya itu ya. Benar kan Mas? Yang dihitung jumlah stream 1, 2, 3, 4 ditambah yang HE di 60 MB itu Pak. 45 MB. 60 MB. Oh, oke, 60 MB. Berarti yang aliran yang 24 itu kan nggak dihitung ya. Terus kemudian yang 45 MB itu nggak dihitung ya. Jumlah alirannya 1, 2, 3, 4 ditambah alir yang 60 MB kan dari 1 ke 4 ya. Ya. Itu Mas maksudnya. Ya, jadi stream 1 sampai 4 tambahan HE yang tambah 60 MB itu jadi 5 gitu Pak. Iya. Oke, nanti ya seperti itu, tapi nanti coba saya saya dulu ya, saya baru nggak. Kalau ini yang penting kalau yang di bawah pins ini kan 4 ya, saya tahu ya, 1, 2 alirannya, terus kemudian ditambah coolernya ini ya. Jadi yang penting ini bisa dihitung gini aja, manual tuh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Jadi ada 7 HE yang digunakan di sini. Nah ini sesuai dengan prediksi hitungan ini tadi ya. Jadi yang di above pins jumlah alirannya ditambah 1 ini ya. 1 aliran dari 1 ke 3 ya. 1 ke 4 ya Mas ya. Jadi 60 MB ini ya. Jadi 5 dikurangi 1 ditambah 4, 1 jumlah alirannya tambah ini ya. 3 ditambah 4 ini 1 cooler itu ada 4, berarti 4 dikurangi 1 ini jumlahnya total 7. Berarti di sini konfigurasi yang optimum itu ada maksudnya di sini 7 ini adalah 7 jumlah HE-nya. Itu seperti itu adik-adik ya. Jadi adik-adik punya banyak banyak alternatif ya, bisa ada 2 atau 3, itu ada alternatif, apalagi nanti kalau adik-adik split shipping-nya, jadi bisa jadi nanti adik-adik minimalkan jumlah C-nya ini coolernya ya, bisa nanti ada split sehingga bisa tidak memerlukan C di sini ya. Nah itu, oke. Terus ini yang untuk threshold ya, jadi di sini tergantung dari the threshold ini differs no smaller dan dari delta T minimum ya. The CP inequalities described in the Pin system method must be applied ya for the massbug problem similar to this figure in 1810A. Ini seperti ini ya, terus tadi threshold problem treated as one half of Pin's problem. Nah, bagaimana kita mungkin dari Pin's problemnya ini ya.
Oke, yang penting ini ya adik-adik, apa namanya, ini yang penting. Nah, di sini yang adik-adik terkait stream splitting ya adik-adik ya. Yang seperti tadi, apa namanya, bagaimana supaya apa namanya aliran panas ini bisa dimatchkan dengan aliran dingin ya. Jadi yang awalnya itu tidak bisa, nah itu di split CP-nya. Kita bagi dua supaya apa? Supaya nanti bisa dipasangkan antara aliran panas dan aliran dingin ya. Nah ini kita yang kita split itu aliran dingin ya. If the number hot stream at the pins ya ini hati-hati bahasa ini above the pin is greater than the number of cold stream. Jadi jumlah aliran panasnya itu lebih besar daripada jumlah aliran dingin ya. The stream mass splitting of the cold stream is required ya. Jadi cold streamnya ini yang akan dilakukan split ya. Nah terus kemudian if the number of cold stream below the pins ya, jadi cold stream below the pins at the pins ya is greater. Nah ini ada cold streamnya itu lebih besar daripada number of hot stream, then the stream splitting of the hot stream is required. Jadi yang di split itu yang hot stream ya. Jadi apabila hot streamnya itu lebih besar daripada hot streamnya. Nah ini yang dilakukan splitting itu adalah yang di aliran panasnya ini ya. Nah seperti ini ya. It is not only the number of stream that creates the need split the pins. Sometimes CP inequality criteria. Nah ini jadi untuk di atas pinsnya ini ya. Jadi above the pins ya. Jadi ini ya. Jadi dengan CP-nya jadi 5 bisa ke aliran 3, 5 bisa ke aliran 2 ya. Awalnya seperti ini. Nah, terus kemudian kalau kita lihat CP-nya ya. Ini CP-nya 3, terus kemudian 4 dan 3. Nah, ini kan mestinya tidak bisa ya aliran 3. Nah, ini kita split, jadi kita bagi 2. Jadi yang awalnya 5 ya, 5 ini kita bagi 2 menjadi 3 dan 2. Nah dengan 3 dan 2 berarti yang di sini ya 2 ini bisa dipasangkan dengan 3 ya. Syaratnya kan CPH lebih kecil dari CPC. Nah awalnya ini kan tidak bisa dipasangkan ya, karena syaratnya 5 kan lebih besar daripada 3. Nah itu kita bagi 2, 3 dan 2. Nah, bagaimana dengan delta H-nya ya? Delta H-nya mengikuti CP yang di sini. Yang ini berarti mengikuti CP ini ya, karena CP-nya sudah di split. Begitu juga ini ya, ini akan mengikuti yang ini ya. Nah, makanya bisa bisa dipasangkan aliran 1 ke aliran 3 yang awalnya tidak bisa. Nah, begitu juga di aliran 3 ya. Aliran 1 dengan CP3 ini ya. Bisa dipasangkan dengan aliran 4. Nah, awalnya kan tidak bisa ya. Sama sekali tidak bisa karena syaratnya CPH harus lebih kecil atau sama dengan CPC. Nah ini 5 ini lebih besar dari CP-nya aliran 2 dan CP-nya aliran 3. Nah, seperti itu adik-adik ya. Oke, jelas sampai di sini adik-adik? Ada pertanyaan kah? Saya mau bertanya. Oke, Mas siapa ini? Afif, Pak. Mas Afif, ya silakan Mas. Ya, tadi untuk stream 1 ya Pak, itu tadi di split CP-nya 5 jadi 3 sama 2. Nah itu apakah ada ketentuan pembagian CP-nya Mbak? Misalkan kalau saya bagi CP-nya 2,5 sama 2,5 gitu, apakah boleh? Boleh, yang penting bisa dipasangkan Mas. Dan bisa dipasangkan dan jumlahnya harus 5. Ya. Jadi Anda bagi 2 di sini. Tujuannya apa? Supaya aliran 1 ini bisa dipasangkan dengan aliran 2 dan aliran 1 bisa dipasangkan dengan aliran 3. Seperti itu Mas. Tapi jumlah maksimumnya harus 5. Nah makanya kan tidak mungkin ya sama semua ya. CP-nya splitnya 2,5, 2,5. Nah ini berarti nyuntuh ya. Ya tadi banyak alternatif ya.
Yang penting itu Mas, jumlahnya harus sama 5 ya. Terus kemudian aliran 1 ini bisa dipasangkan dengan aliran 4 dan aliran 3 dan semuanya habis ya. Kita minimalkan menggunakan heater atau cooler ya. Nah, seperti itu Mas. Jadi benar-benar habis ya. Jadi benar-benar habis di sini. Nah, itu fungsinya dari split ya. Nah, ini kita hitung ya. Jadi coba dihitungkan adik-adik antara tadi satu ini CP-nya temperaturnya berapa ini ya? Ya aneh ya. Atau yang ini tadi dah. 250 kayaknya ya. Bukan ya. Bukan ini, nggak tahu ini temperaturnya berapa ya. Jadi dari sini ke sini ya, itu kan delta-nya berapa ya. Nah, terus kemudian apa namanya, ini pas habis dengan aliran 4 ya. Begitu juga, tadi yang mana ya? Oh, yang ini, sorry. Ini apa namanya, tidak tahu berapa ya temperatur di sini, temperatur supply-nya. Jadi yang penting ini nanti benar-benar habis dengan ini ya. Terus kemudian ini habis dengan ini ya, sehingga tidak butuh heater ya, di sini heater atau di sini cooler untuk mendinginkan ya. Seperti itu ya. Begitu juga dengan apa namanya di below pins ya. Kita lihat syaratnya ya, below pins ini CPH harus lebih besar atau sama dengan CPC. Nah, ini ya. Jadi oke ya. Nah, apakah SH lebih besar dengan SC? Nah, ini ya. Ini syaratnya ya. Nah, SH lebih besar dari SC, benar ya. Nanti yang di split yang apa namanya aliran dinginnya ya. Kalau ini SH lebih kecil dari SC, berarti yang di split aliran panasnya ya. Nah, kita lihat di sini ya, CPH lebih besar dari CPC, benar ya. Ini bisa ya, tapi dia ke sini 5 ke 7 ya, ini tidak bisa ya. Nah, makanya kita mencoba melakukan split di aliran dinginnya ya. Kali SH lebih besar atau sama dengan SC, maka kita split aliran dinginnya. Nah, supaya bisa memenuhi CPH lebih besar dari CPC, nah ini kita lihat di sini CP-nya kan 5 sama 4 ya. Supaya ini nih awalnya 7 ya, berarti kita buat 4 ya. Di sini 4. Nah, berarti kan bisa dipasangkan ya antara aliran 1 dengan aliran 3 ya, dengan CP-nya 4. Nah, ini bisa kita pasangkan. Terus kemudian kita bagi 3. Nah, 3 ini apa namanya bisa dipasangkan dengan aliran 2. Nah, apa namanya pemecahan speed dari CP ini juga melihat ini delta H-nya ya adik-adik ya, supaya nanti kira-kira bisa pas dan kita meminimalkan jumlah adanya cooler dan heater ya adik-adik. Jadi ini oke, berarti habis semua misalnya seperti itu. Oke, ada pertanyaan adik-adik? Jelaskah adik-adik? Jelas Pak. Oke. Yang lain jelas loh ya adik-adik ya. Saya sudah ngajarnya agak lambat, saya berharap adik-adik bisa paham semua ya. Oke. Ini ya. Kita buat algoritmanya ya adik-adik ya. Jadi algoritma untuk stream splitting ya. Jadi stream data edge pins ya. Nah, ini jumlah aliran panas apakah lebih kecil dari jumlah aliran dingin? Ya, kalau iya maka kita lihat lagi. Kalau CPH lebih kecil dari CPC for pin splits, ya kalau iya maka oke, berarti sudah sesuai ya. Nah, kalau tidak bagaimana? Jadi kita lakukan split dari hot streamnya. Nah split hot stream terus kemudian dimasukkan ke sini ya. Apakah NH lebih besar dari EC? Kalau iya maka ini ya bisa masuk ke sini plus gas, maka sudah sesuai. Nah, kalau tidak maka kita melakukan split dari cold streamnya. Nah, bisa kembalikan lagi di sini. Kalau iya, apakah sama ini? Kalau iya maka sudah oke. Nah, seperti itu dari above dari pins-nya. Nah, kalau below pins, nah ini bedanya di sini ya, jadi ya. Kalau yang up itu
CPH lebih kecil sama dengan CPC ya. Kalau yang below pins itu CPH lebih besar dari CPC. Nah ini ininya apakah aliran dingin lebih besar dari aliran aliran panas lebih besar dari aliran dingin? Kalau iya, nah sesuai dengan ini. Kalau iya maka ya sudah oke ya. Kalau tidak maka kita melakukan speed dari code stream-nya. Nah kalau iya maka dibalikkan lagi ke sini apakah sudah sesuai. Kalau iya maka sesuai ya. Kalau tidak bagaimana? Maka kita melakukan split dari hot stream. Terus kita kembalikan lagi NH lebih besar dari NC. Kalau iya maka apakah sesuai syaratnya dengan ini? Kalau iya maka sudah sesuai. Nah itu untuk yang below dari pins-nya. Oke adik-adik. Coba dikerjakan ini ya. Example 18.2 jadi ya. A problem table analysis for part of a high temperature proses reverse that delta T minimumnya 20 derajat nih ya. The process requires ya 9,2 megawatt of hot utility. Ini artinya apa nih adik-adik? Ini artinya apa? Halo adik-adik, ini artinya apa 9,2? Dihamin, Pak. Apa? Dihaminnya. Nah, dihaminnya terus kemudian 6,4 megawatt ini artinya apa? Min ya. Ya, Pak. And the pin is located at 580 degrees Celsius. Nah, ini ya. Jadi T-pinnya sudah sudah ditentukan ya, dia 52 derajat Celsius dan untuk karena ini delta T minimumnya 20 maka untuk cold pasti 500 derajat Celsius ya. The process stream data are given in table 15.2 ya, design a hydrogen network for maximum. Nah ini ya, for maximum energy recovery that feature the minimum number of unitnya. Jadi kalau yang tadi makanya saya bilang key recovery-nya maksimum ya, maka dia dibutuhkan minimum number of unit. Nah coba adik-adik buat ini ya di atas pin dan di bawah pin apakah dia sudah sesuai maksimum energi recovery-nya. Ya adik-adik coba dikerjakan. Sekarang jam berapa ya? 2:30 kurang 10 ya? Benar ya? Halo? Benar 2:30 kurang 10 adik-adik? Kurang 7 Pak. Oh iya, ya wis sama-sama ya. Terus nanti berarti ini kira-kira jam 3 kurang 10 ya? Oke, silakan adik-adik. Ya, saya izin share screen. Ya, jadi untuk apa sudah terlihat Pak? Belum mas. Oke, silakan mas. Ya, jadi untuk yang di soal ini di stream 1 ini kan awalnya itu CP-nya agak ada ya patah-patah ya. Oke. Tes Pak, sudah jelas Pak. Ya oke. Ya mas. Ya Pak. Jadi untuk yang di sini stream 1 awalnya untuk CP-nya 0,045, kemudian saya split dari 0,04 dan 0,005. Oke. Nah, di sini saya split 0,05 agar daurahannya ini 1 sehingga sama dengan stream 4 sehingga nanti bisa habis, sehingga untuk di stream 4 dan 1 yang sudah di split ini sudah tidak ada perbedaan panas lagi. Kemudian di sini habis Pak ya. Kemudian yang stream 1 kan ada 8. Kemudian di sini ada 17,2. Sehingga dari 8 MW ini ditransfer ke sini, transfer ke stream 3 sehingga didapatkan 9,2 megawatt. Karena tidak ada lagi stream yang tersisa sehingga dibutuhkan heater untuk memanaskan 9,2 ini. Kemudian untuk yang di below pins di sini ada stream 1 yaitu 9 MW dan stream 3 8,6. Nah, di sini untuk syaratnya sendiri yaitu CPH lebih besar dari CPC. Nah, di sini 0,045, 0,043 sudah sesuai dengan syaratnya sehingga 8,6
megawatt ini ditransferkan ke stream 1 sehingga sisanya yang di sini 0,4. Jadi stream 1 mentransfer panas ke aliran 3 ya, stream 3. Ya, ya jadi. Kemudian karena di sini 9, yang di stream 1 dan di stream 3 0,8,6, sehingga yang di stream 1 sisa 0,4. Dari 0,4 ini ditransfer ke stream 4. Ditransfer speed ya. Tidak perlu ada speed Pak ya. Karena sudah memenuhi untuk CPH-nya lebih besar daripada CPC. Sehingga dari 6 megawatt ini sisa 5,6. Nah, 5,6 ini ditukarkan panasnya dengan 12 megawatt. Di sini untuk CPH lebih besar daripada CPC. 0,04 dengan 0,02. Sehingga bisa ditukarkan karena tadi 5,6 ditransferkan 12 sehingga sisa 6,4 megawatt. Sehingga untuk KJM-nya 6,4 megawatt dan KIAMI-nya 9,2 megawatt. Kemudian untuk key recovery-nya ini dari 8 megawatt tambah 1 megawatt tambah 8,6 megawatt tambah 0,4 megawatt dan 5,6 megawatt didapatkan 23,6 megawatt. Untuk nambah heat exchanger-nya yaitu 1 stream 1, kemudian split-nya, kemudian stream 3, stream 4 hingga didapatkan 4 kurangi 1. Kemudian yang di below pin stream 1, stream 2, stream 3, stream 4, kemudian ditambahkan yang di sini. Karena di sini kan untuk 9 untuk stream 1 dan 3 kan saudara pasangannya, kemudian 2 berpasangan dengan 4. Nah, karena di sini ada tambahan sehingga dimasukkan ke sini 5-1 sehingga 3 ditambah 4 jadi 7. Sehingga di total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sehingga sesuai didapatkan. Yang tambahannya yang aliran 1 tidak bisa ya? Ya, banyak di sini. Kan harusnya ini pasangannya 1 sama 3, yang ini 2 sama 4. Nah, karena ada sisa ini ditukarkan. Kalau yang di Robin Smith ini kan dia pakai 2 cooler. Pasangannya tetap sama 1 sama 3, 2 sama 4. Nah, akumulasinya tetap sama, coolernya 2,4, 0,4. Akumulasinya tetap 6,4 juga. Cuma yang membedakan, iya, cuma yang membedakan jumlah cooler dan meternya. Ini sudah optimal Mas dibandingkan yang di Robin Smith. Kalau misal dihitung itu sama-sama 7 unitnya Pak. 7 unit, yang penting kan 7-nya sama ya. Iya. Bukan heater sama coolernya itu sama ya, 7,2 dari 9,2 terus kemudian itu 6,4 ya. Terus key recovery-nya 23,6. Ini juga sesuai sama yang tabel LTA ini juga sama Pak. Iya. 3,6, 3,4. Oke. Berarti ada 2 alternatif dan itu sama ya. Ya Pak. Oke. Nah, itu yang di Robin Smith itu di yang cooler sama tambahan heat exchanger ini dihitung masuk ke S ini Pak. Jadi untuk nomor heat exchanger-nya pasti sama gitu Pak. Yang mungkin yang membedakan di sini itu split CP-nya ya Pak. Sebelumnya saya split ya, kalau splitnya beda ini nanti HI-nya akan ketambahan Pak. Jadi nggak optimal. Itu sih yang membedakan Pak. Yang penting prinsipnya adalah bisa menghabiskan aliran itu ya. Jadi Anda 1 berarti aliran 4-nya itu kan 1 ya, supaya bisa dipasangkan dengan yang splitnya itu kan ya. Oke. Sip, terima kasih Mas Ahmad. Terima kasih. Saya di sponsor. Iya, monggo. Oke, adik-adik jelas semua kah adik-adik? Jelas adik-adik, halo. Jelas Pak. Ya jelas Pak. Jelas ya. Tapi kalau ada soal yang kayak gitu bisa ya. Ya. Jadi gampang ya. Nanti insya Allah minggu depan kita membahas tentang luas area minimum ya yang dibutuhkan, karena
otomatis cost production-nya juga semakin besar ya. Nah itu makanya luasan minimumnya itu nanti dicari yang paling minimum ya. Oke. Oke. Bagaimana kalau adik-adik ada problem seperti ini? Bagaimana Anda bisa mendefinisikan ya? Nggak bisa. Jalan apa ya? Aneh sih sini. Nggak bisa di share screen. Oh ini dia. Nah kalau seperti ini, bagaimana adik-adik bisa menentukan ya mana yang aliran panas, mana yang aliran dingin ya? Paham maksud saya? Tadi ada yang masuk ke dalam reaktor ya. Reaktor berarti suhunya pada 160 sampai berapa ini? Dari 240 sampai 270 ya. Benar seperti itu adik-adik? Nah, coba adik-adik buat ya aliran ini dibuat jadi aliran panas dan aliran dingin dari temperatur supply ya ke temperatur target ya. Nah ini jadi apakah ada berapa aliran dingin dan ada berapa aliran panas ya. Kan di kompresor ya, tadi suhu masuknya 120, keluarnya 160, di reaktor itu ada yang 210 sampai 270 ya. Nah seperti itu. Oke adik-adik, silakan dibuat tabelnya ya. Jadi dari sini adik-adik bisa menentukan mana aliran panas dan mana aliran dingin ya pada temperatur sampai berapa dan temperatur target berapa ya. Kalau ini dinamakan parsial atau total reboiler. Halo Dedek. Halo Dedek. Lo Dedek masih di sini kah? Parsial ya Pak ya. Kenapa parsial? Pak Said jadi ya? Iya Pak. Kenapa Pak Said ya parsial? Kalau dari kondensor itu ada yang dikembalikan. Reboiler ini Mbak. Oh yang reboiler, iya reboiler ini ada yang dikembalikan ke produk ke tangki sebelumnya Pak. Maksudnya apa? Bagaimana Pak? Maksudnya apa? Dalam bentuk paper atau liquid? Dalam bentuk liquid ya Pak ya? Vapor Pak. Apa sih fungsi dari reboiler? Reboiler itu untuk memanaskan ya Pak ya? Mengubah liquid menjadi uap. Kalau saya maksud dalam bentuk paper seperti ini adalah parsial ya. Parsial reboiler. Nah, yang ini
Apa kondenser? Kalau yang kondenser itu juga kalau yang kondenser Kebayang ya. Keliru atau enggak ini gambarnya? Keliru ya Pak ya, soalnya kok kondensernya sendiri ya Pak. Iya. Iya ya Pak ya. Iya, keliru. Oh iya Pak. Ya saya makanya bingung kondensernya muter sendiri begitu Pak. Jadi gambar kakak kelas ini saya ambil dari apa namanya buku apa perancangan pabrik ya. Oh iya Pak. Jadi salah satu contoh yang keliru ya. Oke. Tapi yang penting kalau Anda buat apa namanya temperatur SAP sama target ya dari aliran panas dan aliran dinginnya ya. Coba dari kayak gini bisa nggak ada buatkan apa namanya tabelnya? Oh, ini sangat penting ya dibuat. Jadi kalau ada proses gini ada mulai apa namanya bagaimana mensinergi membuat ETS engine networknya ya. Yang nggak mau kan dari sini harus paham ya. Membedakan aliran panas dan aliran dingin dari proses yang seperti ini ya, proses flow diagram yang seperti ini. Oke. Ada yang rasa saya ini buat aliran panas dan aliran dingin, selesaikan? Ini panahnya juga biru ya, nggak ada ya. Oke. Tadi Mas Aman. Halo Mbak Anggun, ada Mbak Anggun di sini? Ya Pak, lagi buat ini Pak, masukin datanya, angkanya, iya. Oke. Bentar Pak. Halo Mas Bagas, ada Mas Bagas? Ada Pak. Oke. Udah? Belum Pak. Belum. Halo Mas Kristiawan. Iya Pak, hadir Pak. Udah. Belum Pak, masih masukkan datanya. Bingungnya di mana ya? Tidak melihat panas-panas, kemudian Anda definisikan mana aliran panas. Jadi aliran panas kan aliran yang suhunya awalnya tinggi ke rendah ya. Masih aliran tinggi dari apa namanya suhu rendah ke suhu tinggi kan gitu ya. Monggo di restart ya Mbak Said ya. Ya kebanyakan apa namanya kebanyakan Zoom itu ternyata merusak laptop ya. Laptop sama HP ya. Jadi baru sadar apa namanya sering hang ya. Jadi mudah-mudahan kita bisa apa namanya mix ya antara Zoom sama tatap muka ya. Karena kalau kita Zoom 100% ini ternyata buat gadget kita itu agak susah ya. Ini Mas Duski Wijaya, adakah Mas Duski Wijaya?
Halo Mas Rizky Wijaya, adakah? Rizky Wijaya. Pak, saya mau bertanya, Pak. Mas siapa ini? Haris, Pak. Mas Haris, ya kenapa Mas? Ini yang alirannya ini itu disesuaikan dengan apa namanya, dengan target yang ada di suhu ininya ya, Pak? Ya kan ada, kalau yang di apa namanya di kan ada namanya temperatur substate sama targetnya Mas ya. Kalau untuk aliran panas itu dari temperatur tinggi ke temperatur rendah ya. Terus kemudian untuk aliran dingin itu dari temperatur rendah naik ke temperatur tinggi gitu Mas ya. Nah itu kan ada reaktor misalnya ada innya itu 210, outnya 270. Berarti itu termasuk aliran dingin atau aliran panas? Ada masuk aliran panas, Pak. Panas ya. Kok panas Mas? Jadi 210 dingin ya, Pak? Iya, Pak. Iya, jadi kan itu dari awal ke akhirnya itu kan naik. Berarti kan temperatur dingin ya Mas ya. Terus itu yang di feed itu kan ada treatment itu berarti ya antara jadi 50 ke 210. Terus temperatur apa? Ya. Nah, seperti itu Mas ya. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Pak, izin mencoba ini benar nggak maksudnya yang kayak gini? Saya share screen ya, Pak. Ini sudah muncul, Pak. Ya, ini maksudnya yang kayak 270 ini kan termasuk didinginkan jadi 160. Ini termasuk yang hot, terus yang 210 masuk ke reaktor menjadi 270. Ini yang sebentar. Ini belum saya urutin soalnya, Pak. Saya random. 270 menjadi 160, 210. Gimana? Aja yang di reaktor gitu ya. Oh iya. Oh ditulisin dulu ya, Pak. Iya. Tadi biar nggak bingung ya. Iya. Ya ini 210 itu reaktor. Terus 270, 160 ini apa? Maksudnya kan mau masuk ke distilasi, reaktor ke distilasi namanya apanya Pak? Maksudnya Pak? Bingung saya Pak. Kalau didinginkan tuh apa namanya Pak? Cooling Pak. Nah ya. Oh ya. Terus yang 160 ini distilasi keluarannya 130. Terus 220 ini keluaran dari bottom. Produk ini jadi 60. Terus yang coldnya 160 keluar dipanaskan menjadi 220 ini harusnya. Benar. Oh yang ini Pak. Keluaran kompresor 160 dipanaskan menjadi 210, ya ini kompresor. Terus yang 210 masuk ke reaktor jadi 270, ini reaktor. Terus yang 50 feet 50 dipanaskan menjadi 210. Terus 130. Apa itu namanya? Alatnya, Mbak? Gimana Pak? Alatnya namanya apa itu? Heat apa pemanas itu Pak? Iya, heater ya. Heater. Terus 130 di kompresor menjadi dipanaskan menjadi 160. Terus yang 160 ini jadi 220 sebentar. 160 jadi? Oh yang ini Pak, Mas feednya distilah 160, keluaran bottomnya ini 220 Pak. Gitu Pak. Distilasi ya? Iya distilasi keluarannya 220 gitu Pak, sudah. Terus kok 160 jadi 130 itu apa nanti Pak?
Yang mana, Pak? Ini 160. Jadi 100. Yang ini. Top dari distilasi itu. Ya, ini keluaran dari distilasinya ini, Pak. 160 didinginkan jadi 130. Ini harusnya lewat keluaran kondensornya ini kan, Pak. Kondensornya kan salah AA. Itu jadi ada yang ke dalam sama keluar. Iya. Nah, ke dalam apa itu nanti? Refluxnya itu, Pak. Dalam bentuk apa? Liquid atau vapor? Liquid. Kalau masuk ke dalam lagi AA. Liquid berarti untuk mendinginkan itu ya? Iya, Pak. Gitu, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Ya, sama semua dengan Mbak Anggun ini. Halo, Adik. Ya, sama, Pak. Ya. Dianggap seperti ini ya. Apa namanya seperti udah bangun itu udah oke ya. Jadi lebih baik dan ada stripnya, jadi harus lihatkannya. Jadi ini reaktor outlet, terus kemudian produk, feed, ya, recycle, reboiler, condenser dan sebagainya ya. Nah, jadi nanti dicoba lagi ya. Ini data extraction di mana CP-nya ini ya. Ada dikerjakan ini ya. Karena apa? Ininya tidak ada. DKP, MCP, ada DKP, ada. Oh, bisa, oke. Ya. Nah, dengan data ini ya, Dedi. Terus kemudian CP-nya ya, itu dikerjakan ya dengan delta T minimumnya ini ya, tetapi T minimumnya 20 derajat Celcius ya. Nanti tentukan apa namanya hierarki ya, hierarki yang optimum ya dari heat exchanger network ini ya. Dedek ya, dikerjakan itu kita bahas di hari Kamis ya. Iya, hari Kamis. Hari Kamis itu minggu ke-14 ya, Dedek ya? 13, Pak. Oh, 13. Oh, berarti oke, masih ada satu kesempatan. Mau kuisnya habis minggu depan ya? Atau bagaimana, Adik-adik? Halo, Adik-adik. Minggu keberapa ya, Pak? Soalnya kan terakhir itu minggu ke-14 ya. Saya berharap minggu ke-14 itu saya mau review materi dari Pak Anas ngajar sampai yang saya ajar ya, supaya nanti pada saat ada IAS itu bisa refresh materi ya. Minggu depan kuis ya, Dedek. Nah, ini di latihan soal adik-adik ya. Bagaimana adik-adik menentukan apakah ini ya, ini untuk delta T minimum 20 dan 10 mana yang lebih optimal ya. Nah, terus kemudian buktinya apa adik-adik? Jelas ya? Udah di screenshot semua adik-adik? Halo adik-adik? Sudah, Pak. Sudah, Oh, Pak. ya? Oke. Tolong dikerjakan sebagai latihan ya. Nanti insya Allah minggu depan kita kuis ya. Terus kemudian 2 minggu dari sekarang ya, saya akan mereview materi. Terus kemudian akan membahas ya soal ini ya. Sampai bagaimana nanti cara menentukan luasan minimum ya dari ini ya. Oke, adik-adik ada yang ditanyakan? Isi Pak Akun, isi pertanyaan Pak. Jangan tanya jawaban ini Mas ya. Oh enggak Pak,
untuk kuisnya itu buat materinya dari distilasi sampai SMP ini Pak tadi atau Ya, bagaimana? sampai yang saya ngajar pertama kali itu sampai sini Mas. Oke, Kalau baik, siap. saya separation ya. Oh, iya. Ya. Oke. Ingat-ingat yang heuristik itu ya. Terus dari heuristik itu ada syarat ya. Jadi heuristik itu bisa dirabrak ya. Bisa ini kalau ada syarat. Salah satunya apa? Misalnya ada bahan beracun yang bisa meracuni dari katalis ya. Ingat katalis itu mahal adik-adik ya. Indonesia belum bisa buat ya. Makanya zat tersebut harus di-remove terlebih dahulu ya. Kan ada itu ya. Jadi sudah melabrak dari heuristik 1 sampai 4 tadi. Itu ya. Oke. Ada pertanyaan lagi? Jelas, adik-adik? Jelas, Pak. Jadi tolong ini sebagai latihan ya. Jadi coba-coba. Nah, sebelum ini monggo kalau misalnya ada pertanyaan, silakan japri ke saya ya. Atau lewat pentingnya nanti direkap pertanyaan apa aja ke saya, monggo bisa gitu. Atau bisa langsung japri ya, kan tahu nomor HP saya ya. Jadi ya. Ada pertanyaan lagi? Sebelum saya tutup adik-adik? Nah? Sepertinya tidak ada, Pak. Ada ya. Oke, kalau tidak ada saya akhiri ya. Terima kasih atas perhatiannya. Ucapkan salaman buatu, selamat sore adik-adik. Saya Andy. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak.